3 tahun sudah TIJ ngata-ngatain si Rizik. 3 tahun sudah TIJ membahas si Rizik tanpa ada penghormatan sedikit pun. Berbagai macam cara para mukibin memaksa saya untuk menghapus konten-konten saya yang membahas Gurunda Imamuna Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab karamallahu wajhah. Tetapi tidak ada yang berhasil satupun. Ada yang datang ke rumah satu mobil, ada yang datang ke kepala desa tempat domisili saya 2 mobil, dan kepala desa saya hanya tersenyum aja ketika mereka datang karena beliau lebih tahu gerakan saya di luar, pergerakan saya di luar gitu ya. Karena saya kalau di kampung memang nggak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada yang berhasil. Dukun santet, dukun pelet, bahkan upaya menyuap saya dengan modal usaha untuk tidak membahas si Rizik yang dilakukan oleh si Habib Asli Alwi itu juga tidak mempan. Jadi sekarang saya ingin menagih apa yang bertahun-tahun kalian koar-koar, bahwa ketika kita merujak si Rizik, kita akan kualat, kita akan dikepung, kita akan dimusuhi oleh banyak orang, kita akan dihinakan oleh Allah. Ternyata apa yang saya dapatkan? Boro-boro kualat. Hasil panen saya itu makin meningkat. Saya sebagai petani di sini, bukan petantang petenteng ya. Kalau kemuliaan saya tidak bisa mengukurnya. Dan saya nggak pernah ingin dimuliakan oleh orang. Setidaknya hidup saya itu bermanfaat bagi orang lain. Ya kalau kibin nggak akan bermanfaat. Itu evaluasi ya, evaluasi. Dan hidup saya itu, saya udah pernah ikrar bahwa saya siap menanggung kehinaan. Karena saya udah mengenal diri saya. Sebelum saya mengenal dunia ini, sebelum saya mengenal orang lain. Ketika saya diperkenalkan dengan dunia yang fana ini, saya di usia 30 atau 39 itu dulu saya sudah mengenal diri saya sendiri. Diri saya sendiri itu adalah sosok yang hina dina lagi fana. Jadi tidak ada yang perlu saya banggakan atas diri saya. Dan saya tidak berharap sedikit pun untuk dimuliakan oleh orang-orang yang hina. Oleh orang-orang yang belum tahu diri. Oleh siapapun. Nah, seperti yang sering kita dengar bahwa kalaupun kita dihina oleh penduduk bumi, setidaknya kita punya penghormatan dari penduduk langit. Artinya apa? Walaupun kebaikan kita itu tidak terlihat oleh manusia, setidaknya dicatat oleh malaikat. Kan begitu. Karena urusan hati itu nggak bisa diketahui oleh manusia. Nah, jadi begitu, saudara. Dan hari ini saya rencana mau minta maaf sama Rizik gitu. Saya mau minta maaf sama Rizik. Kenapa? Karena kemarin-kemarin saya hanya ingin membuktikan kemampuan mereka. Katanya kalau saya berani nyenggol si Bahar dan si Rizik, rumah saya akan dikepung, TIJ akan kualat, TIJ tidak akan mendapatkan syafaat, TIJ akan jadi PKI.
TIJ akan jadi murtad, akan jadi kafir. Dan ternyata sampai hari ini, insya Allah, syahadat saya belum batal. Kalau syahadat belum batal kan belum jadi kafir. Kalau batal sholat, batal wudhu, itu tidak akan jadi kafir orang. Apalagi kalau batal nasab. Kan nggak jadi kafir. Saya banyak kenal mukibin di Aceh, atau orang-orang yang memang fanatik terhadap sosok si Rizik ini. Tetapi sedikit pun nggak ada yang berani baik bikin konten untuk mengancam saya, ataupun untuk mengingatkan saya. Sampai detik ini belum ada. Framingan ada, cerita-cerita bohong gitu, dan itu nggak ngaruh. Misalnya TIJ sudah didatangi. Ya kalau memang, nih masuk ke sesi minta maaf nih. Kalau memang apa yang TIJ ucapkan adalah kebohongan ataupun fitnah kepada gurunda, Imamuna, Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab karamallahu wajhah. Dengan ini, melalui video ini, di kesempatan ini, saya sebagai Al-Fagir, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya sadar tanpa harus dipaksakan. Saya telah mendapatkan petunjuk ketika saya melihat podcastnya Ari Untung. Di situ ada Maulana Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab karamallahu wajhah. Di situ terkadang saya merasa sedih, saudara. Sebegitu kacaukah pikiran beliau, sehingga di situ terlihat beliau itu sangat menyedihkan. Ana punya hati. Beliau sudah bingung memikirkan Kiai Imad dan kawan-kawan, dan memikirkan mukibin-mukibin yang mulai move on dari beliau. Ada kata-kata yang mungkin tidak akan bisa saya lupakan di saat beliau podcast di Ari Untung ya. Persoalan Kiai Imad membuat tesis tentang nasab habaib, tentang nasab Ba'alawi, itu hak orang. Tetapi jangan hasut. Nah, cukup itu aja. Dari sekian panjang omongan beliau, itu yang sangat menyedihkan hati saya. Seolah-olah beliau sedang duduk di emperan jalan sambil memegang batok kelapa. Kasihani saya Pak, kasihani saya Bu, saya belum makan Pak, saya belum makan Bu, anak-anak saya kelaparan di rumah Pak, anak-anak saya dan istri saya kelaparan di rumah Pak. Seolah-olah seperti itu yang nampak dalam mata batin saya, saudara. Kalau antum tidak percaya omongan saya, silahkan buka lagi di situ. Beliau seperti sedang melakukan penyamaran, sementara beliau tidak tahu penyamaran beliau, kita udah tahu. Cuman beliau aja nggak tahu kalau kita tahu. Maka dari itu, ana Al-Fagir meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Habibana wa Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab karamallahu wajhah. Jadi keramat beliau itu tidak mampu mengkualatkan saya. Pengaruh beliau itu tidak mampu mengalahkan saya. Pengalaman perang beliau tidak mampu memerangi saya. Kehebatan beliau dalam propaganda tidak mampu mengobok-obok saya. Tidak ada seorang pun masyarakat di Aceh yang memusuhi saya, bahkan berani mengusir saya. Karena saya mengkritik beliau. Jadi saya kasihan. Tidak ada satu biji pun, tidak ada satu ekor pun mukibin yang ada di Aceh ini, termasuk yang ada di mana-mana, yang mampu mendiamkan saya. Bahkan di Aceh tidak mampu untuk membuat sebuah video yang berisi ancaman seperti biasa.
ataupun yang berbentuk peringatan kepada saya, tidak ada, saudara. Artinya apa? Artinya apa yang saya pikirkan selama ini sesuai. Jadi teman-teman, di Aceh ini, kalau ada YouTuber, kalau ada orang yang berani menghina seorang ulama di depan publik, maka orang-orang akan mendatangi kita untuk tabayun, untuk mempertanyakan apa masalahnya, apa persoalannya, hingga antum menghina seorang ulama, di mana ada persoalannya, sehingga ini bisa kita mediasi. Tidak ada. Artinya apa? Artinya beliau bukan ulama. Tidak adanya teguran baik dari ulama di sini, baik dari para mukibin ya, dan juga para habaib di Aceh, tidak ada yang mengingatkan saya. Berarti di sini saya merasa sedih, jiwa saya bergejolak, saudara. Saya sudah melakukan sesuatu yang sangat zalim sekali. Di sini saya tidak berlaku adil. Maka dari itu, di kesempatan kali ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Habibana wa Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab karamallahu wajhah, beserta Al-Mukarram Abuya Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith radhiyallahu an, dan orang-orang yang pernah saya bahas di dalam konten-konten saya. Apabila saya mengulanginya lagi, nanti saya akan minta maaf lagi. Allah saja senang kepada orang-orang yang melakukan dosa, namun setelah dia melakukan dosa, dia bertaubat. Apalagi antum. Tuhan bukan. Nabi apalagi. Cucu Nabi juga bukan. Orang mulia juga bukan. Orang jujur juga bukan. Orang alim juga bukan. Ulama juga bukan. Jadi sebagai sesama manusia, itu pun kalau antum mau mengakui diri antum sebagai manusia, makanya jangan mengatakan bahwa adonan kalian beda. Nanti kami jadi curiga. Antum itu bukan manusia. Kalau dari perilaku antum-antum semua, Habib, antum itu seperti iblis. Bagaimana saya mengatakan seperti iblis? Pingin dipuja, pingin dipuji, membanggakan nasab, membanggakan keturunan, membanggakan kelompok, membanggakan ras, sehingga kalian itu tidak pantas untuk menunduk kepada kami. Kalian pantasnya orang-orang tunduk kepada kalian. Seperti iblis. Atau mungkin iblis, saya juga nggak tahu, yang jelas saya hari ini minta maaf. Iblis itu enggan sujud kepada Adam, makanya diusir dari surga. Ya kan? Karena kesombongan dia. Hari ini antum dengan sombongnya mengklaim bahwa antum bisa masuk surga, bahkan menjamin orang masuk surga. Kan itu mustahil. Iblis karena kesombongannya, karena merasa bangga dia diciptakan dari api, dia enggan sujud kepada Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Kemudian dia diusir dari surga. Nah antum merasa diri paling mulia, sehingga orang lain harus mencium tangan antum, harus hormat kepada antum, tidak boleh mengkritik antum, tidak boleh mengatakan kesalahan antum walaupun antum salah. Yang begitu katanya masuk surga bisa bawa orang lagi. Maka dari itu, tolong, kalian itu bukan siapa-siapa. Kalau kami sudah bergerak, kemarin-kemarin hanya kalian aja merasa hebat, merasa bisa begini, bisa begitu, bisa mengepung istana, bisa mengatakan istana iblis. Ketika kami sudah muak dengan itu semua, ternyata kalian nggak bisa apa-apa.
Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Nah, walaupun kelihatan di atas kuburan kalian ada topping bunga, kemudian ada lampu kedap-kedip seperti akuarium, belum tentu di dalamnya itu terang. Barangkali dalam itu lagi disiksa sama malaikat mungkar nangkir. Boleh jadi kan? Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak saya pahami. Karena saya bukan ahli teropong alam barzah. Kalian pikir kalau pasang lampu di atas kuburan maka kuburannya akan terang menerang? Bukan begitu konsepnya. Ya, kalau terang nih di atasnya terang, di dalamnya kadang-kadang gelap gulita. Ataupun terang juga bukan karena nur, tapi karena nar, pancaran api neraka, bisa jadi kan? Nah, karena seorang yang sudah meninggal itu ya dia akan mendapatkan ganjaran apa yang dia lakukan di dunia semasa hidupnya. Bisa jadi dia mendapatkan taman surga, bisa jadi dia mendapatkan lubang neraka. Itu ajaran kami. Jadi nggak ada manusia yang masih hidup, Rasulullah lagi ketemu dengan Hasan Tiren. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi kalau udah ketemu dengan Rasulullah, udah diiming-iming udah digambarkan beliau ada di surga, ya, itu udah enggak. Kita doakan. Kenapa kita mendoakan mayit, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Ya karena kita nggak tahu dia di surga atau dia di neraka. Jadi sebenarnya di sini kita itu berbeda akidah. Makanya kalian nggak cocok gitu, marah-marah sama kami. Nah, bukan salah paham, memang beda akidah kita. Beda akidah. Kalau dalam kepercayaan kami bahwa tidak ada manusia manapun yang menyerupai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu manusia yang paling mulia. Manusia yang sempurna. Baik fisik, mental, akhlak, dan semuanya. Tidak ada yang mampu menyerupai beliau. Dalam kepercayaan kalian, si Rijik mirip Rasulullah atau mewarisi akhlak dan jasad Rasulullah. Dalam keyakinan kalian, Rasulullah mirip siapa itu? Habib Ali Al-Jufri. Ya. Jadi akidah kita sebenarnya berbeda. Bukan TIJ salah paham. Bukan TIJ nggak punya pengetahuan tentang agama. Bukan. Cuman ada perbedaan di situ. Perkara kami mengatakan apa yang kami yakini, kemudian kalian tidak bisa menerima keyakinan kami, embohlah. Nggak ada urusan sama aku. Terus kita terima dia caci maki kita, dia framing kita, dia fitnah kita gitu. Gua bangsa yang merdeka. Bukan bangsa budak, bukan bangsa terjajah, bukan jongos. Apa yang menurut gua baik, gua tanyakan, ini betul-betul baik nggak sama orang yang paham? Lanjut katanya. Berarti lanjutkan. Bukan baik di elu, nggak baik di gue. Enak di elu, nggak enak di gue. Kalau elu selama ini mempertontonkan maunya elu, enak di elu, sakit di gue. Kagak mau gue ikut seperti itu. Gua contoh kalian. Gua bikin sesuatu yang enak di gue, yang nggak enak di kalian. Gimana rasanya? Nggak enak kan? Nggak enak. Sampai linglung gitu ku tengok di podcast si Rijik. Orang kalau mau buat tesis, ya itu hak orang. Tapi jangan hasut. Aduh, sok baik lo di situ, Jik.
Sok bijak lu kalau ngomong. Apa yang gua bahas selama ini, kira-kira gua fitnah, gua bohong, atau memang kenyataan? Penuh dengan drama, penuh dengan playing victim, penuh dengan pencitraan. Udah nggak usah framing. Tapi bukan dia yang ngomong, menantunya. Masa Rasulullah kalau duduk di kursi kakinya melayang? Nggak gitu jasad Rasulullah. Bukan melayang karena dia sakti, bukan karena geromah, tapi karena cebol. Kibin kan begitu, ketika ngelihat si Rijik misalnya duduk kakinya nggak nyampe tanah, nggak nyentuh tanah. Oh, itu garoma, itu keajaiban. Bukan. Itu kependekan, saudara. Ya, makanya aku bilang, konsep mereka, ada yang gila dibilang wali. Supaya apa? Ketutup aibnya dengan frame. Dibuat bingkai sebagus mungkin, biar kibin-kibin yang lain atau orang-orang yang bodoh lain menganggapnya juga wali. Jadi kapan ilmu pengetahuan itu bisa tersebar luaskan? Kalau setiap hari kerjanya ngebodohi orang. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Memberikan pengetahuan kepada umat merupakan kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bukan orang yang berilmu tinggi, sampaikan walau satu ayat.